Saat asik menunggu umpannya ditarik, tiba-tiba bulu kuduk Mas Udin mendadak merinding. Ia merasa ada sepasang mata memperlihatkan dari arah gubuk yang berada di sampingnya. Awalnya tidak ada hal yang aneh, akan tetapi saat melihat ke atas genting gubuk, Mas Udin tersentak kaget. Di atas genting itu ada sosok kuntilanak yang sedang duduk membelakanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur, kembali lagi di Ngromet Promya Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, akan tetapi kami akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari sedulur-sedulur Ngromet. Sebelum bercerita, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur Ngromet yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe untuk memberikan semangat tim kami dan terus berkarya dengan cerita yang lebih menarik. Bagi sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sedulur, kisah horor yang akan diceritakan kali ini merupakan kumpulan cerita dari sedulur Ngromet yang mempunyai hobi memancing. Dan kebetulan lokasinya sama di Sungai Suryaman, Brebes, Jawa Tengah. Bagi pemancing mania di wilayah Brebes, Tegal, dan Pemalang mungkin tidak asing dengan nama Sungai Suryaman. Sungai ini berada di Dukuh Sikempol, Desa Randu Sangakulon, Kabupaten Brebes. Selain dikenal dengan spot mancing ikan baramundi dan kerapu, ya sungai ini juga dikenal dengan keangkerannya. Tak jarang para angler ditemui sosok penunggu sungai ini. Nah, tak perlu berpanjang lebar, kisahnya mulai dari sini. Kejadian horor ini dialami Mas Udin. Kalau sedulur Ngromet masih ingat, Mas Udin ini dulu pernah ngeromet dan sedulur asal Brebes yang sempat berbagi cerita di channel ini. Mas Udin ini ternyata juga mempunyai hobi mancing. Sore itu sekitar pukul 3, Mas Udin berangkat mancing ke wilayah Sungai Suryaman, Dukuh Sikempol. Ia berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar 20 menit sampai di lokasi yang dituju. Biasanya Mas Udin ini mancing dengan menaiki perahu. Namun sore itu Mas Udin ingin memancing di saluran tambak warga yang dekat dengan alur Sungai Suryaman, dan lokasinya juga dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi cukup hanya jalan kaki untuk mencapai ke spot mancing ini. Setelah memarkirkan motor dan membeli udang hidup sebagai umpan, Mas Udin pun berjalan menyusuri tanggul tambak yang kanan kirinya ditumbuhi tanaman mangrove. Tidak lebih dari 5 menit berjalan, Mas Udin sampai di spot mancing ini. Ya lokasinya memang terlihat seram
Selain rimbun oleh tanaman mangrove, di sampingnya terdapat gubuk yang sudah hampir ambruk. Gubuk ini mungkin merupakan milik warga ya, karena lokasi spot mancing ini berada di belakang rumah makan apung. Rumah makan apung ini ya cukup terkenal di wilayah Brebes dan sekitarnya. Mas Udin yang sedang asik mancing ini mendadak dihampiri seorang warga sekitar atau warga lokal. Pria parubaya itu mengingatkan Mas Udin jika memancing di tempat ini sebelum adzan maghrib sudah harus pulang. Wejangan ini hanya didengar seperti angin lalu oleh Mas Udin karena pada saat itu tarikan sedang ramai. Lantaran jenuh, Mas Udin menelpon salah seorang temannya untuk bisa menyusul mancing di spot ini. Tak berselang lama, temannya datang dan mereka berdua melanjutkan aktivitas hobinya ini. Saat itu, Mas Udin sudah mendapatkan beberapa ikan baramundi. Beberapa kali umpan Mas Udin yang dilempar langsung disambar ikan, membuat suasana memancing ini semakin asik dan tidak mau beranjak dari spot ini. Saking asiknya memancing, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Teman Mas Udin pun berpamitan pulang lebih dahulu karena ada keperluan di rumahnya. Mas Udin yang diajak pulang bersama menolak karena tarikannya saat itu sedang ramai. Mas Udin pun akhirnya melanjutkan memancing sendirian dengan suasana yang mulai gelap karena waktu sudah surut. Saat asik menunggu umpannya ditarik, tiba-tiba bulu kuduk Mas Udin mendadak merinding. Padahal sebelumnya tidak ada perasaan aneh ataupun kejanggalan apapun. Ia merasa ada sepasang mata memperlihatkan dari arah gubuk yang berada di sampingnya. Gubuk ini hanya berjarak sekitar 3 meter. Lantaran penasaran, Mas Udin pun mencoba menengok ke arah gubuk. Awalnya tidak ada hal yang aneh, akan tetapi saat melihat ke atas genting gubuk, Mas Udin tersentak kaget karena di atas genting itu ada sosok kuntilanak yang sedang duduk membelakanginya. Sosok ini berambut panjang dan memakai gaun putih yang terlihat kecoklatan. Sosok ini mengeluarkan suara ketawa yang khas yang membuat Mas Udin langsung berlari ketakutan, meninggalkan semua peralatan mancingnya dan menuju pemukiman warga. Saat berlari ketakutan ini, Mas Udin berpapasan dengan warga lokal yang mencari kepiting yang langsung menyapanya. "Mas, kenapa lari-lari gitu?" ujar pria pencari kepiting. "Itu Kang, tadi pas mancing ada kuntilanak," jawab Mas Udin dengan suara ngos-ngosan. "Ya mancing di dekat gubuk ya. Kalau mancing di situ sebelum hari harus pulang Mas. Kalau udah pulang ya bisa ketemu sama penunggunya," sambung pria pencari kepiting yang langsung pergi meninggalkan Mas Udin. Setelah sampai di tempat penitipan motor, Mas Udin istirahat sejenak. Kejadian itu juga diceritakan ke pemilik penitipan motor dan baru diketahui Mas Udin jika di gubuk dekat Sungai Suryaman itu ada penunggunya, yaitu sosok kuntilanak. Bahkan sudah banyak warga yang diganggu termasuk para pemancing-pemancing lainnya. Kemudian di hari lainnya, Mas Udin kembali
menyalurkan hobinya memancing. Nah, kali ini Masudin memancing dengan 4 orang temannya. Mereka memancing menggunakan perahu sewaan. Singkat cerita, Masudin berangkat dari dermaga perahu sore hari sekitar pukul 5 sore. Mereka rencananya akan memancing dengan menyusuri sungai Suryaman hingga pagi hari. Kalau istilah para pemancing menyebutnya bolang. Awal Masudin mancing tidak mengalami hal aneh. Perahu mereka sudah berpindah ke beberapa spot tetapi masih belum mendapatkan satu ikan pun. Sekitar pukul 12 malam, perahu mereka bergerak menuju salah satu spot di jaring gudang warga, di mana di seberang lokasi ini terdapat gubuk atau ranggon untuk memancing. Saat perahu sudah mendekati jaring udang ini, salah seorang temannya Masudin minta diantarkan ke ranggon untuk beristirahat. Perahu pun mengantarkannya dan kembali ke spot mancing yang sudah ditentukan tadi. Setelah hampir 1 jam memancing, keanehan ini mulai terjadi. Saat Masudin asik memancing di atas perahu bersama 3 temannya, dari arah ranggon ini terdengar suara gaduh dan teriak seperti orang mengumpat. Dari ranggon itu, teman Masudin kemudian berteriak meminta dijemput. Tak lama berselang, perahu Masudin datang menjemput dan mereka kembali bergabung. Di atas perahu ini, teman Masudin bercerita jika saat istirahat dirinya diganggu sosok perempuan bergaun putih berambut panjang. Awalnya, kaki yang disandarkan di bambu bergerak sendiri. Lantaran penasaran, akhirnya memberanikan diri melihat dan ternyata sudah ada sosok kuntilanak. Makanya saat itu dirinya berteriak-teriak mengumpat sosok kuntilanak ini. Dan tak lama sosok ini hilang. Dari kejadian itulah teman Masudin akhirnya minta dijemput. Meski kerap diperlihatkan sosok makhluk tak kasat mata penunggu sungai Suryaman ini, tetapi tak membuat kapok Masudin untuk memancing di tempat ini. Warga sekitar mempercayai jika sungai Suryaman ini banyak penunggunya, dari mulai sosok kuntilanak hingga siluman. Mungkin bagi para pemancing juga sudah banyak mendengar cerita keangkeran sungai Suryaman di Brebes. Demikian sedulur Romet, dan sebelum mengakhiri video ini jangan lupa sedulur Romet untuk subscribe, like, dan komen video-video kami. Saya mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.